Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Pada kesempatan yang baik ini, jumpa lagi bersama saya Aat Nur Syahdu Syuhur dalam satu program yang unik. Program ini namanya Sinis. Saya beri nama Sinis. Apa itu Sinis? Singkatan dari Sinau Tipis-Tipis. Jadi kita akan mengobrol dengan beberapa narasumber tertentu untuk mengobrol beberapa hal-hal. Kita ngobrolnya tipis-tipis saja, karena kalau terlalu berat namanya kuliah, bukan sinau tipis-tipis. Hari ini saya kedatangan seorang teman mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyelesaikan studi. Kita sapa aja ya, namanya Mbak Mary. Iya. Mbak Mary, nama lengkapnya siapa Mbak? Nama lengkap saya Miri Parias Tuti Fitria. Miri Parias Tuti Fitria. Nah, ini namanya ya udah asing nih. Jadi Mbak Mary ini mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus Islam di Malang, di UIN Malang. Jurusannya? Jurusan saya biologi murni. Jurusan biologi, ilmu biologi ya berarti? Iya. Ilmu Enggak, biologi. bukan Biologi itu ilmu. udah ilmu. Biologi murni. Ya kan ada yang pendidikan ya. Nah, berarti yang biologi murni Mbak Mary ini berarti mahasiswa di UIN Malang yang mengambil jurusan biologi. Menarik sebenarnya karena biologi ini itu salah satu cabang ilmu yang lebih ke duniawi, tambah dia kuliah di UIN di Universitas Islam. Jadi menarik kayaknya. Sebelum berbicara jauh Mbak Mary, ini kayaknya kita sebelum teman-teman jauh, mungkin teman-teman masih banyak belum paham di jurusan biologi ini sebenarnya mempelajari tentang apa aja sih? Ini sedikit dijelaskan dulu. Kalau kita mengarah kepada apa sih yang dipelajari biologi, barangkali kita harus berangkat bagaimana istilah atau pengertian daripada biologi itu. Nah, biologi berasal dari kata Yunani, bio artinya hidup, logos artinya ilmu. Artinya biologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan, tapi bukan sekedar kehidupan, tapi kompleks, mempelajari tentang bahkan banyak cabang-cabang biologinya, mulai dari ekologi, virologi, botani, mikrobiologi, dan lain sebagainya. Ada banyak beberapa cabang. Tapi ketika kita bahas biologi ya lingkup kehidupan, keanekaragaman hayati, dan lain sebagainya. Saya juga di BSA mempelajari filologi. Saya juga mempelajari filologi di BSA. Biologi ya? Oh, biologi. Saya kira Biologi. Siap. Ternyata memang beda guys. Iya. Ya, berbicara tentang biologi berarti kan mempelajari makhluk hidup ya? Mempelajari kehidupan, mempelajari makhluk hidup. Mungkin apa ya yang menarik? Kita mungkin membahas tentang ini aja nih Mbak Mary malam ini. Kita membahas tentang tempatnya makhluk hidup. Jadi kalau selama ini orang membahas makhluk hidup, membahas sosial, membahas gimana humanisme dan lain-lain, kita mungkin berbicara yang sedikit berbeda dari yang lain. Kita membahas tentang tempatnya makhluk hidup. Nah, kita mungkin sedikit membahas tentang ekologi yang tadi dijelasin sama Mbak Mary. Ekologi ini juga salah satu cabang dari biologi ya. Ya, menarik. Sepertinya materi kita ini sedikit bukan materi sih ya, karena ini ngobrol-ngobrol tipis, ngobrol-ngobrol biasa yang sedikit berisi. Saya kan juga di sini belum tahu banyak, sekalian saya juga sharing, karena kalau belajar nanti konteksnya terlalu formal. Saya juga sharing sama Mbak Mary. Apa aja sih ekologi itu maksudnya? Mungkin masih banyak masyarakat, teman-teman baik mahasiswa maupun yang tua yang tidak mengetahui banyak tentang ekologi. Iya. Kalau bicara tentang ekologi, barangkali ada di sekitar kita. Dia ibarat lingkungan, tapi secara detail dan spesifiknya ada lagi dalam cabang-cabang biologi itu adalah banyak cabangnya. Tapi barangkali kalau bicara tentang ekologi, saya ingin mengangkat bagaimana perspektif dari lingkungan itu. Nah, ekologi itu dia bicara tentang tatanan atau landscape yang ada di bumi. Dia mencari tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Itu ketika kita tarik kembali, itu ada yang mengatur konsep seperti itu, adanya etnoekologi. Etnoekologi itu konsep yang mengatur tentang hubungan antara alam dengan lingkungan itu.
Oh iya. Kayak seperti itu. Nah, ketika kita bicara tentang lingkungan, maka secara tidak langsung kita juga bicara bagaimana struktur dalam lingkungan itu sendiri dan bicara bagaimana manusia mengolah lingkungan itu sendiri. Karena kalau dalam teori-teori ada biosintrisme dan antroposentrisme dan lain sebagainya kayak gitu. Ekologi. Coba saya mau berangkat bagaimana Indonesia terkenal menjadi negara julukan mega biodiversitas. Ya, benar sekali itu. Nah, itu kita berada pada urutan kedua setelah Brazil. Itu tahun berapa sebelumnya tuh? Itu udah dari dulu. Dari dulu. Nah, namun hari ini data 2019 Indonesia tidak lagi berada pada urutan kedua. Tapi Indonesia sekarang berada di urutan ke-11. Wow, maksud jauh ya? Iya, maksud dari jauh. 2 menuju 11. Dari 2 ke 11. Tapi Brazil masih tetap? Enggak, juga menurun. Menurun juga. Kuba yang naik dan Vietnam yang naik dan Cina yang naik. Vietnam, Cina naik, Kuba naik itu. Nah, barangkali ketika kita menelisik kenapa kok bisa ya Indonesia yang terkenal menjadi negara mega biodiversitas, barangkali Lipi pernah mengatakan seperti ini. Indonesia itu adalah negara yang kaya akan alam. Yes. Dan ia pasti menjadi negara maju. Nah, ya sebenarnya kan berbicara ekologi pasti kita berbicara alam. Iya, bicara Berarti alam. sebenarnya Indonesia ini memiliki potensi untuk sangat memiliki potensi. Iya. Tapi kenapa? Namun kembali lagi kita harus kok bisa adalah bicara tentang degradasi lingkungan yang perlahan. Nah, lingkungan. Ketika membaca buku ekologi kritis yang menjawab kalau kita membicarakan degradasi lingkungan, kita membicarakan ekologi, maka secara tidak langsung kita harus membicarakan sebab akibat dari adanya degradasi lingkungan itu. Dalam buku krisis ekologi itu menyebutkan bahwa ekologi kritis itu menyebutkan bahwa degradasi lingkungan disebabkan karena penduduk yang semakin hari semakin bertambah, demografis. Yeah. Yang kedua sebab karena politik yang terjadi di tatanan lingkungan itu sendiri. Ketika kita kaitkan kembali kepada Indonesia saat ini, degradasi yang terjadi di Indonesia, kenapa kok semakin hari semakin masif, padahal gerakan sosial seperti Walgi, Greens dan lain sebagainya masih ada. Iya. Dan banyak dan bahkan mulai digaungkan lagi sekarang. Masih tetap terjadinya degradasi lingkungan itu. Terus yang kedua, kita punya hutan luar biasa yang barangkali kita ini adalah punya paru-paru yang luar biasa, tapi malah Kalimantan terutama tuh. Iya, kok malah kalau bagi saya kok malah ini ya terus masif, terus terjadi degradasi lingkungan yang masif ini kenapa? Ini kan pertanyaannya. Kalau saya aktivis Swedia, siapa? Green. Oh, yang ini yang anak 17 tahun itu Iya, ya? 17 tahun. Greta Thunberg. Iya, dari Swedia. Degradasi lingkungan dan krisis iklim yang terjadi di dunia bukan sebab karena krisis lingkungan itu sendiri, tapi disebabkan karena politik yang terjadi dalam tatanan itu sendiri. Jadi Greta Thunberg ini sebenarnya dia anak muda ya, remaja malah hitungannya. Remaja berusia 17 tahun, yang dia asal Swedia, yang orang-orang bilangnya dia ini pahlawan yang memperjuangkan lingkungan, karena dia benar-benar gerakannya itu dia menentang penguasa dan memperjuangkan gimana caranya lingkungan ini bisa tetap stabil. Iya. Coba kita bayangkan ketika 20 tahun lagi Indonesia tidak lagi mempunyai hutan. Indonesia semakin masif degradasi lingkungan. Anak cucu kita setelah ini dia menghirup oksigen seperti apa? Itu kan pertanyaannya. Dia makan seperti apa? Ini kan yang menjadi pertanyaan yang semakin hari semakin dipertanyakan oleh teman-teman aktivis lingkungan. Padahal sebenarnya Indonesia kan kita dulu dari sesepuh kita kan dulu sering ngomong tuh Indonesia ini negaranya lempar kayu aja jadi pohon. Iya. Saking terkenal. Saking suburnya ya. Saking suburnya. Apalagi Pulau Jawa dan Papua.
Kalimantan termasuk semuanya kayak menurut saya hampir iya, semua dari ini. benar-benar. Tapi kan namun hari ini degradasi lingkungan yang terjadi kan seakan-akan kita tahu, apalagi kemarin dilansirkan bahwa presiden kita akan membabat hutan dan membangun sawah. Ini kan logial falas. Iya. Bagi saya ini keluar dalam berpikir. Yang pertama sawah yang awalnya digarap oleh petani malah dihanguskan dan dibangun pabrik-pabrik untuk investor. Nah, sekarang kemudian diganti Hutan yang diam-diam baik lalu diganti dengan sawah. Ini macam apa Iya, pemikiran padahal kan di hutan kan ekosistem salah satu ekosistem juga kan. Di sana banyak makhluk hidup juga di sana. Tapi ini saya tadi menarik untuk membahas yang penyebab. Yang pertama karena populasi, yang kedua karena politik itu. Tapi tadi kan di awal saya sempat nanya, kata Mbak Mary ini Cina sekarang malah naik. Sementara yang kita ketahui Cina penduduk terbanyak di dunia ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya apakah ini murni kesalahan, bukan kesalahan ya kita bahasnya, apakah ini karena faktor politik yang terbesar? Karena kalau misalnya kita berkaca dari populasi, Cina jauh lebih besar, bahkan pertumbuhannya juga lebih besar daripada tingkat pertumbuhannya lebih tinggi daripada Indonesia populasinya. Tapi kok Cina mampu naik, Indonesia tidak? Apakah faktor kedua itu yang mempengaruhi? Oke. Kalau kata saya karena egosentrisme yang ada sekarang, egosentrisme yang ada di manusia saat ini. Itu kenapa tuh? Egosentris yang dalam aspek apa yang dimaksud? Sekarang rekonstruksi pemikiran kita ini dialihfungsikan ke akumulatif. Artinya cuma pengumpulan harta untuk kepentingan individu, bukan kepentingan bersama. Artinya ada penyebab yang pertama politik. Sekarang kita tahu bahwa politik kita tidak baik-baik saja untuk hari ini. Alright. Ini tidak baik-baik saja karena politik yang dibangun dengan pemerintahan nggak pro lingkungan, mereka lebih pro investor. Mereka membabat habis hutan kita yang barangkali itu sangat penting. Itu ada kekayaan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita, malahan dibabat habis. Berarti sebenarnya yang perlu ditarik ini, pemerintah fokus membangun ekonomi dengan mengorbankan lingkungan hidup, ekologi. Iya. Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Ya. Sekarang apa? Sebenarnya untuk mengatur tatanan dalam masyarakatan itu ada tergantung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seperti yang sekarang yang kontroversial, misalnya minerba yang saat ini dihapuskan. Bukan dihapuskan dalam arti maksudnya minerba yang banyak substansi yang mengarah kepada rakyat malahan dibabat habis, malahan lebih mengarah ke investor. Atau barangkali yang dulu Indonesia menjadi negara mega biodiversitas sekarang mengalih fungsi menjadi mega investor. Ya. Kita sudah tidak lagi memiliki julukan mega biodiversitas, tapi kita memiliki mega investor. Tapi saya pernah baca, saya kan dulu ya sering ikut lomba debat ya. Dulu itu pernah saya menemukan data bahwasanya Indonesia ini masuk salah satu negara dari 10 negara yang mengeluarkan emisi gas terbesar. Itu benar ya? Benar. Katanya dulu kita ada negara zamrud khatulistiwa. Yaps, itu benar. Tapi sekarang bukan lagi zamrud khatulistiwa, tapi penghancur hutan. Serem sekali dibahasnya. Bahaya ini. Iya. Karena ya benar, karena sekarang di negara kita kan memang seakan-akan yang digaungkan gimana caranya ekonomi bisa naik, gimana caranya ekonomi bisa meningkat. Padahal sebenarnya kan ada 3 sekarang kan tantangan dunia itu di era abad 21 ini. Yang pertama ya ekonomi itu, yang kedua ekologi, yang ketiga teknologi. Teknologi nanti larinya ke kecerdasan buatan itu artificial intelligence, kemudian yang ekologi ya tadi lingkungan, yang satu lagi ekonomi, itu udah pasti. Menurut saya sebenarnya 3 ini itu harus bersinergi kayaknya. Tidak bisa kita mementingkan salah satu. Sepertinya ya seperti yang kita obrolin tadi ya.
terkesan hari ini tuh kita masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia menggaungkan gimana caranya ekonomi bangsa ini bisa stabil, ekonomi bangsa ini bisa maju sehingga bisa menjadi negara maju. Tapi tanpa disadari kita menghancurkan salah satu potensi yang dimiliki bangsa ini, ekologi tadi. Iya, harusnya seimbang antara ekologi, ekonomi, dan teknologi. Iya. Saya pernah baca di buku Mansyur Faki bahwa mengatakan kita bisa membangun ekonomi tanpa merusak ekologi dengan cara kita kembalikan kepada sumber daya manusianya untuk mengelola lingkungan itu sendiri. Atau barangkali ketika kita menarik adalah kearifan lokal. Ada namanya dalam suatu ilmu ada namanya etnoekologi, ada namanya etnologi, maaf, susah banget ya. Etnologi adalah salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk membangun atau memanfaatkan tumbuhan itu sendiri. Artinya, ketika seorang menerapkan etnoekologi atau etnobotani, dia menerapkan hal itu pada lingkungannya. Ada hubungan antara timbal balik antara manusia dengan lingkungan dan manusia. Itu akan menciptakan sustainable atau berkelanjutan. Karena saat itu pula akan lahir pengetahuan lokal atau local wisdom. Lalu lahirlah kearifan lokal, indigenous knowledge. Untuk dia pasti mengatakan, kami tidak akan pernah merusak lingkungan kami karena kami mempunyai utang budi dengan mereka. Pastinya seperti itu. Bagi saya itu yang bisa diterapkan. Tapi saat ini berbanding terbalik. Alam adalah milik kita. Segala sesuatu yang punya alam kita bebat habis. Itu salah satu keluran yang terpotensi. Itu rawan sekali, itu gak gitu dalam prinsip-prinsipnya. Bicara tentang degradasi lingkungan, kita tahu degradasi lingkungan bukan hanya menyebabkan rusaknya tatanan landscape lingkungan itu sendiri, tetapi terjadinya kemiskinan. Nah itu maksudnya hubungannya kok bisa nyampe kemiskinan gimana? Degradasi lingkungan misalnya perampasan sawah, perampasan hutan milik masyarakat lokal dibabat habis. Mereka mau makan dari mana? Itu pertanyaannya. Yang kedua, mereka nyari makan, kerja kemana? Artinya dia terpaksa untuk keluar dari kota. Apakah kota menjadi salah satu dia itu akan kaya setelah ke kota? Bahkan akan menjadi buruh barangkali atau menjadi kelaparan dia di sana. Karena tadi ya yang dirusak tadi, degradasi lingkungan tadi. Lingkungan itu, kriminalisasi yang ada di mana-mana. Berarti sebenarnya ekologi ini dia mempunyai nilai penting dalam menjaga keseimbangan. Iya, betul sangat sekali. Menjaga keseimbangan negara ini kayaknya dari perbincangan yang barusan ini menurut saya dia memiliki satu nilai, satu peran untuk menjaga yang mana nanti bukan bahasanya. Dia mempunyai peran yang mana karena peran tersebut kita harus sama-sama memperjuangkan ekologi ini. Nah, ada salah satu ini nih Mbak Mary, kita kan kuliahnya di UIN ya. Ini dulu kita sering dengar nih, hablum minan nas, hablum minal alam. Iya. Ikatan antara manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan alam. Iya. Gimana pendapatnya Mbak Mary tentang itu? Ada bahasa ilmunya teologi lingkungan. Teologi lingkungan. Nah, ya itu membahas bagaimana hubungan penciptanya dan hubungan manusianya dan bagaimana hubungan dengan alamnya. Berarti 3. Iya. Pencipta, manusia, sama alam. Sekarang alih-alih mengatakan seperti ini. Aku ibadah sangat diartikan bahwa aku sudah puasa, aku zakat, aku naik haji, bersedekah sudah. Sebenarnya bukan itu ibadah. Kalau kita kaitkan, ibadah adalah konteks hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, hubungan dengan alam lainnya.
bukan hanya sekedar ketika kita hanya sekedar ibadah dengan Tuhan, bukan itu sebenarnya. Allah menciptakan manusia, lingkungan dan lain sebagainya berkaitan, ada simbiosis mutualisme. Iya benar, itu saya setuju dengan itu. Nah, saya selalu berasumsi begini, siapa yang merusak hubungannya dengan alam, merusak hubungannya dengan manusia, secara tidak langsung dia merusak hubungannya dengan Allah Maha Pencipta. Bukannya Allah menciptakan kebaikan, menciptakan sesuatu dengan kebaikan, mengapa kita harus merusaknya? Misalnya kita lihat dalam surat ini, Allah ciptain keanekaragaman Tuhan dengan kebaikannya. Artinya kebaikannya itu objeknya dispektifnya itu baik. Artinya tumbuhan itu Allah ciptakan untuk memberi manfaat untuk manusia. Seharusnya manusia menjadi khalifah di bumi, menjaga alam, bukan merusak. Secara tidak langsung Allah pun ridho, dan sekarang itu ada segitiga piramida itu pun berjalan. Tapi ketika dia memutus satu rantai itu, maka hubungan dengan Allah pun ia putus. Tapi gini, berbicara masalah kerusakan lingkungan tadi ya, sebenarnya kalau menurut saya ya, bukan menurut saya sih, yang saya lihat ini seakan-akan karena Indonesia ini memiliki hutan yang luas, kemudian negara maritim ya, banyak pulaunya, jadi memang untuk membangun salah satu, ya benar tadi kan, ketika kita mau membangun ekonomi, kita harus salah satunya memperbanyak pabrik dan lain. Nah tapi apa cara lain kalau menurut Mbak Mary? Ketika misalnya kita nggak boleh merusak sistem ekologi, kita nggak boleh merusak ekosistem, kita harus tetap menjaganya. Tapi di sisi lain juga kita harus mempunyai tuntutan untuk menjaga sustainable keseimbangan negara, ekonomi negara. Gimana menurut Mbak Mary? Kita lihat ketika memang banyak pabrik yang masuk, berapa pendapatannya tertentu. Saya ingin menelisik bagaimana Kota Batu. Kota Batu di Malang. Kota Batu ya, terkenal apa? Alamnya yang luar biasa. Alamnya yang luar biasa. Berapa banyak wisata yang ada di sana? Lebih banyak. Jatim Park aja udah 3 sekarang. Udah banyak. Berapa banyak lahan yang dibabat habis oleh mana? Ya. Apakah mereka yang membangun wisata-wisata, membangun hotel-hotel, membayar pajak dengan tuntas? Mereka memberi pendapatan pada kami? Itu kan menjadi pertanyaan. Ya. Sedangkan coba kita menelisik atau tracking media bahwa pajak atau Malang Corruption Board mengatakan bahwa banyak wisata yang ada di Malang tidak membayar pajak, dan itu menyebabkan kerugian kepada pemerintahan Kota Batu. Secara tidak langsung itu lingkup kecil untuk kita melihat apakah ketika dia membangun pabrik, membangun lain sebagainya, dia akan mendapat pendapatan negara. Tidak, malah merugikan. Itu baru Kota Batu ya? Itu Kota Batu, kita belum menelisik kembali lagi, Ren. Dan saya asumsikan pasti banyak yang tidak membayar pajak secara tuntas ini. Dulu itu saya sempat ketika kita berbicara fenomena hari ini kan terjadi global warming ya, pemanasan global. Itu kan faktornya banyak, salah satunya emisi gas tadi, kemudian juga efek rumah kaca dan lain-lain. Saya dulu itu teringat tahun 2018 ketika saya membuat paspor. Saya duduk sebelahan sama bapak-bapak. Saya nanya, "Pak, dari mana, Pak?" "Dari Kediri," katanya. "Ngapain, Pak?" "Ini mau perpanjang paspor," katanya. Mau buat paspor. "Mau kemana, Pak?" Mau umroh," dibilang. Kemudian saya tanya, tuh saya iseng. Saya kan orangnya suka sok kenal gitu kan. Sampai sekarang mungkin ya Mas ya. Jadi biar mendapat
pengetahuan banyak. Bapaknya bilang, saya nanya, Pak udah pernah ke Malang katanya. Saya dulu pernah ke Malang. Ya. Terakhir ke Malang tahun 2006 dia bilang gitu. Berarti ketika itu 12 tahun udah. Ya. Terus saya tanyain, apa yang berbeda Pak dari Malang dulu sama yang sekarang? Spontan ketika dia menjawab, cuacanya katanya. Malang yang sekarang tidak sedingin Malang yang dulu. Padahal hari ini ya, kadang-kadang jam 3 subuh itu suhu 18 derajat. Terus kata dia, bukan malam. Akan aku ketika nanya, Pak, perasaan sekarang malam kalau malam masih dingin. Terus kata dia, bukan malamnya katanya Mas, siangnya itu loh panas katanya kalau siang. Aku mikir, oh iya benar. Ketika siang hari kadang-kadang apa ya, nggak berimbang. Malam hari kita kadang-kadang nyampe 18 Celcius, tapi siangnya panasnya minta ampun, kadang-kadang kayak gitu. Itu yang paling kelihatan kasat mata ya dari efek dari global warming itu. Kemudian muncul pertanyaan kayak gini. Dulu saya sempat ikut di debat itu, pertanyaannya, apakah negara-negara kita ambillah ini 10 negara terbesar yang mengeluarkan emisi gas tadi, wajib bertanggung jawab atas global warming yang memberikan efek negatif ke negara-negara yang terdampak itu. Wajib nggak kalau menurut? Kalau menurut saya wajib. Segala apa yang kita perbuat harus dipertanggungjawabkan. Kalau dulu saya itu dia modelnya. Saya dulu ikut global warming itu tahun 2009. Masih kecil ya. 11 tahun yang lalu. Iya, 11 tahun. 2009 itu saya. Berarti Mbak Mary masih SMP gitu ya? SD. Oh, SD. SD kelas 5 wes udah diajak bagaimana global warming saat itu memang emisi gas luar biasa dan lain sebagainya. Saat itu memang ditambahkan di TV itu, di layar yang gede, bahwa ini loh, bumi kita semakin hari semakin menipis. Bumi kita kutub selatan ya semakin hari semakin mencair. Dan mereka mengasumsikan bahwa ada beberapa di Indonesia akan tenggelam pulaunya. Dan itu masuk Pulau Jawa. Kemudian, kita belum menelisik banyak nih tentang politik tadi tuh. Kira-kira menurut Mbak Mary, kenapa kok sistem atau peraturan-peraturan yang disusun, yang disahkan oleh wakil-wakil rakyat kita di DPR itu kok dirasa oleh masyarakat banyak itu tidak mendukung hak mereka? Bahkan tadi Mbak Mary bilangnya peraturan itu dibikin bukan untuk masyarakat tapi untuk investor. Itu penyebabnya apa kira-kira? Ya, kalau kita bicara tentang itu, ini menjadi keresahan saya juga ya. Bicara tentang itu di Senayan, di DPR, kita barangkali melihat background track record katanya ya. Track record dari kita lihat bagaimana wakil rakyat kita yang hari ini berada atau duduk di Senayan, apakah mereka berada atau memang benar-benar menjadi perwakilan rakyat. Itu menurut pertama, benar-benar mewakili kita. Yang kedua, ketika menyisir kembali, apakah mereka benar-benar pernah turun terjun langsung ke masyarakat atau pernah hidup dengan masyarakat, atau barangkali mereka hidup di era di mana mereka memang elit, berjuis ya. Elit. Kaum elit ya. Kaum elit. Kan itu yang sering atau barangkali mereka hanya turun di masyarakat ketika kampanye aja. Berarti poin yang saya dapat kenapa nggak berpihak? Apakah jadi ini pertanyaan di belas pertanyaan. Jadi jawabannya itu nanti biar orang aja yang menjawab sendiri. Apakah semua teman-teman kita yang di sana, diminum dulu Mbak Mer, santai. Itu benar-benar mengetahui masalah yang terjadi atau benar-benar menjadi perwakilan. Ya mungkin dia yang dari kecil emang udah elit, ya dia nggak pernah tahu gimana yang dirasain masyarakat di Papua, dan lain-lain. Ya mungkin orang dari Papua bersuara, tapi ya mungkin bisa karena di Jawa lebih banyak ininya, mungkin mereka terkalahkan. Iya benar. Mbak Mary dari Madura ya? Iya, saya Madura asli dari Pulau Raas. Pulau Raas ini di Sampang apa Sumenep? Di Sumenep, Kabupaten Sumenep, tapi dia ke Pulau Raas ya. Nyebrang lagi? Wow, berapa jam tuh nyebrangnya? Kalau dari Situbondo
Itu kalau lewat di situ Bondo? Iya, saya pasti lewat Situ Bondo ferry dari jam 8 sampai jam 12. 4 jam. 4 jaman ya. Kadang jam 1. Ya, 4 sampai 5 jam lah. Ya. Tergantung. Tapi kalau kayu dari jam 8 mungkin jam 3 kan. Kayu lebih lama. Kok bisa berkan? Kayu kan kecil, ferry kan gede. Perahu. Perahu. Apa namanya? Kapal yang kecil. Oh, ya. Oh, lumayan ya. Iya. Tapi masuk Kabupaten Sumedang. Iya, betul Mas. Berarti bisa sama Madura, Mbak ya? Iya, bisa. Tapi ya kadang kikuk. Tapi dari itu- kecil di Madura? Enggak, saya selalu merantau. Dari mana nih perantaunya? Situbondo Malang. Situbondo Situbondo Malang. Malang. Jadi kalau bahasa itu barangkali Tapi kan Situbondo orang bilangnya Madura swasta. iya Madura swasta, tapi ya kadang kalau teman-temannya pakai bahasa Indonesia juga. Tapi coba kita lihat fenomena yang di Madura seperti apa menurut Mbak Mary tentang ekologi ini? Ekologi ya. Karena Madura kan terkenal panas tuh. Iya. Karena kalau bicara tentang ekologi, ya tadi saya kepengen ngambil bahasa Indonesia adalah negara maritim. Nah, Saya tidak setuju dengan hal itu. terus gimana? Ketika orang mengatakan kalau Indonesia negara maritim, apakah seimbang antara daratan dan apa itu pembangunan yang terjadi antara daratan dan laut? Saat ini daratan dan laut atau laut dan daratan lebih banyak daratan yang dilihat. Laut kadang terpinggirkan. Merasa tidak sih ketika bicara tentang itu? Saya belum menelusuri banyak ke situ. Ya, sering terpinggirkan. Kita coba menelisik kembali permasalahan-permasalahan yang terjadi atas laut. Kita melihat bagaimana saat ini laut itu dulu Jokowi pernah bilang akan menyongsong sentral maritim dunia di Indonesia. Di mana tempatnya tuh? Iya, di Indonesia dia menyongsong gerakan maritim yang ada di Indonesia. Tapi itu gagal karena tidak seimbangan antara pembangunan antara daratan dan laut itu. Bicara tentang ekologi, kalau di Madura memang panas ya, karena memang dekat dengan pantai dan pesisir pantai dan lebih banyak mangrove kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini masih terjaga ekologinya, masih bagus-bagus Syukur ya. saja, bersyukur. Tapi namun ada yang sangat saya gelikan saat ini adalah tentang bom ikan yang merusak karang-karang. Iya. Itu dari dulu itu. Ya, pertanyaannya ini kembali, apakah salah mereka atau salah pemerintahan tidak mengedukasi masyarakat memahami bahwa seharusnya hal itu gak boleh terjadi di sana. Pertanyaannya, apakah masyarakat sudah diedukasi dengan perihal itu? Selama ini tidak. Pemerintah dilepas tangan. Atau mungkin hal lain karena tuntutan. Yang kedua karena tuntutan mereka Ekonomi. itu ekonomi sehingga mereka terjadi kayak gitu. Seharusnya pemerintah harus mengedukasi bahwa selama ini kami tidak diberikan tangan wakil kami ke kami untuk turun. Kalau misalnya ini nih penting, diedukasi ini penting, maruf ini penting ya, ini penting tidak, mereka lepas tangan. Berarti itu yang sekarang terjadi di tempatnya Mary khususnya ya? Iya. Jadi gini ya, tadi kita udah bahas banyak hal nih ya Mbak Mary. Beberapa jam sih kita ngomong. Wih, udah setengah jam guys. Jadi tadi kita udah ngobrol tipis-tipis. Ya anggap aja lah kita ini belajar ya, belajar sambil ngobrol. Kita belajar apa itu ekologi, gimana urgensinya ekologi ini sehingga kita harus memelihara. Kemudian apa itu etnoekologi tadi ya? Etnoekologi, hubungan timbal balik manusia dengan alam. Kemudian juga ada teologi ekologi. Itu bentuknya segitiga ya, Tuhan, manusia sama alam yang semuanya memiliki kesinambungan. Kemudian gimana fenomena hari ini banyak hutan yang dibabat. Dulu Indonesia terkenal dengan negara zaman Katulistiwa, sekarang
Penghancur ya. Penghancur kalau kata Mbak Mary, bukan kata saya ya. Kemudian kita juga membahas di antara penyebab degradasi lingkungan ini ada populasi, kemudian juga politik yang tidak mendukung lingkungan. Padahal sebenarnya lingkungan ini ekologi ini salah satu tantangan dunia di hari ini. Betul. Ekologi, ekonomi sama teknologi itu ada 3 itu. Jadi mungkin dari obrolan kita yang tipis ini bisa mengedukasi masyarakat ya, bisa mengedukasi teman-teman, karena saya juga terpikiran buat seperti ini karena ketika ngobrol sama Mbak Mary ini, ketika melihat satu-satu Mbak Mary di WA, kok menarik ini membahas ekologi. Kemudian saya tarik dulu ke belakang, oh ya, saya dulu sering nih membahas kerusakan lingkungan, kemudian global warming, kemudian juga salah satunya yang termasuk itu pengeluaran emisi gas dan lain-lain, rusaknya ekosistem. Kayak menarik untuk dibahas, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol sama Mbak Mary ini ya. Ada lagi yang bisa sampaikan, Mbak? Jika kita menjaga lingkungan, maka saya tidak langsung kita menjaga Allah. Allah memang nggak butuh dijaga, tapi bagaimana kita hubungan dengan Allah itu sendiri. Ini tadi masuk ke konteksnya tadi ya, hablumminallah, hablumminas, hablumminal alam. Ketika kita menjaga lingkungan, ketika kita menjaga tugas kita sebagai manusia bukan cuma menjaga hubungan kita sama Allah, tapi juga menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, juga menjaga hubungan kita dengan alam, entah itu lingkungan dan juga makhluk hidup yang lain. Seperti itu ya. Mungkin sampai di sini dulu ya Mbak Mer. Semoga ini mampu mengedukasi teman-teman. Mungkin sekian ya Mbak Mer, terima kasih atas waktunya. Semoga lancar urusannya. Skripsi ya. Ya, itu semoga lancar juga itu. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak, sudah mengikuti sinau tipis-tipis. Semoga kita tetap lanjut terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.